Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku buat para sahabat tercintaku baik yang di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kisah Adam dan Hawa. Kita melanjutkan lagi di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah bukti bahwa Allah Maha menunjuki hamba-hambanya dan Allah pula Maha menyesatkan hamba-hambanya. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Di dalam golongan apa hati kita berdiri, bukan jasad. Ingat, bukan lakunya jasad, bukan syariatnya jasad, tapi lakunya hati. Jadi untuk mengetahui di manakah golongan kita berdiri. Namun bagi syariat, bagi yang masih duduk di syariat saja, pasti pemahamannya golongan yang ditunjuki oleh Allah itu golongan ya orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah syariat. Orang yang rajin mengerjakan sholat-sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Orang yang rajin berzikir. Orang yang rajin sholawatan. Orang yang rajin zikiran dan sebagainya. Tapi hanya sebatas laku, babakan badan saja, babakan dohiriyah saja. Akan tetapi dalam hatinya masih merasa dirinya lah yang mentuhani atas seluruh syariat-syariat yang diperbuatnya. Hawa nafsu masih merasa berkuasa di dalamnya, bahwa dirinya lah yang bisa sholat, bahwa dirinya lah yang bisa beribadah, bahwa dirinya lah yang bisa hidup, bahwa dirinya lah yang bisa menggerakkan badan untuk sholat dan ibadah, dan sebagainya. Jadi meskipun kelihatan syariatnya manusia berbuat kebajikan, yakni mengamalkan perintah-perintah agama secara syariatnya, tapi di dalam hati kita selama ini jauh dari apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hati yang bertauhid, hati yang selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya,
hati yang selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammadnya, hati yang selalu mewujudkan, mengadakan, menghidupkan, mengkuasakan, mendaya upayakan dan ikhtiarkan penguasa badan ini milik Allah daripada milik Muhammadnya, milik manusianya. Itulah hati, keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad dan keadaan hati para nabi dan para rasul, yakni agama yang lurus. Hati selalu mengesahkan Allah lah yang berkuasa atas syariat-syariat manusianya. Jadi bukan manusia kita yang bisa syariat, jadi bukan manusia kita yang bisa sholat. Selagi kita masih merasa mengaku-akui di dalam hati kita bahwa kitalah yang bisa sholat, bahwa kitalah yang bisa ibadah, bahwa kitalah yang bisa beraktivitas di dunia ini, maka itu lambangnya hawa nafsu kitalah yang selama ini menjadi Tuhannya. Maka iblis setan akan selalu menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya, dari jalan yang lurus. Karena inilah sumpah iblis dan setan. Jadi iblis dan setan menjauhkan hawa nafsu manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Tuhannya, dari mentauhidkan Tuhannya, dari mengesahkan Tuhannya di hatinya. Jadi syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini masih tersesat di dalam li nafsi daripada lillahi ta'ala, karena hatinya bengkong, belum lurus, belum tegak sholatnya, belum tegak ingatannya. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan Allah karena Allah gaib. Yang kita pedulikan selama ini adalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya yang menguasai hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud setan dan iblis selalu menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus kepada Tuhannya, seperti keadaan Kanjeng Nabi Muhammad, hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengesahkan Allah, yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya. Jadi apa jalan yang lurus itu? Ketika Muhammadnya ada. Ketika Muhammadnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah jalan yang lurus. Itulah kondisi para nabi dan para rasul serta kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang wajib dicontoh oleh umatnya. Bukan hanya mencontoh dohir-dohirnya saja, tapi hatinya tidak dicontoh. Semoga saya dan kita semua bisa memahaminya. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
Inilah janji setan. Setan akan membutakan diri manusia dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Setan dan iblis hawa nafsu akan membutakan dari jalan Allah, sehingga manusia tidak bisa bersyukur. Kenapa manusia kok tidak bisa bersyukur? Bagaimana manusia bisa bersyukur? Di hatinya Allahnya tidak ada. Yang ada hanyalah hawa nafsunya. Tidaklah mungkin manusia bisa bersyukur. Tidaklah mungkin manusia bisa ikhlas. Tidaklah mungkin manusia bisa sabar. Tidaklah mungkin manusia bisa sholat. Tidaklah mungkin manusia bisa beribadah. Tidaklah mungkin manusia bisa berzikir kepada Allah bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Syariatnya bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, hanya omong doang. Tapi yang ditatap, yang disaksikan bukan Allahnya tempat bersyukur, tapi yang ditatap apa yang telah didapatinya. Rezekilah yang disyukuri, makhluklah yang disyukurinya daripada Allah. Inilah bukti bahwa iblis dan setan, bahwa hawa nafsu kita selama ini telah membutakan mata hati ini, baik dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Sehingga kita hanya menyaksikan makhluk-makhluk saja yang ada. Kita tak bisa menyaksikan Allah karena diri kita belum ada. Diri kita masih menjadi iblis dan setan. Kenapa kok menjadi iblis dan setan? Karena selalu di hati kita selama ini mensekutukan Allah, mensekutukan sifat wujudnya Allah dengan wujud manusianya, mensekutukan wujud sifat hidupnya Allah dengan hidup manusianya, mensekutukan wujud kuasanya Allah dengan kuasa manusianya, mensekutukan wujud kehendak Allah dengan kehendak manusianya. Maka butalah mata hati kita akan Tuhan pencipta diri manusia kita. Inilah yang dimaksud. Setan akan membutakan dari depan dan belakang, kiri dan kanan dari jalan bersyukur kepada Tuhannya. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah yang mengadakan kita? Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah yang memperjalankan kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita? Sementara kita selama ini menjadi Tuhan, merasa sifat-sifat Tuhan itu sudah dikuasai sebagai milik kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan? Wong selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Ya tak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah jika belum ada. Bila belum lengser kerajaan setan dan iblis serta hawa nafsu di hati kita, tidak akan bisa. Inilah makna mutasyabihatnya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah. Para pendengar dimudahkan, dikehendaki Allah cepat-cepat kembali ditunjuki jalan Allah. Jangan sampai kita terjebak di dalam golongan yang disesatkan Allah, sehingga ketemu dengan alam pembalasan, alam perhitungan, yakni di dalam syakaratul maut yang dipaksa dan siksa serta azab yang pedih untuk mensucikannya.
Mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-18 di dalam surat Al-A'raf. Qala khruj minha mad'uman madkhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dan dengan kamu semua. Alhamdulillah, maka jelaslah neraka jahanam itu adanya sekarang. Ini menurut babakan kaji diri, menurut babakan hakikatnya sesungguhnya. Tapi bila menurut syariatnya, ya nanti ketika manusia diadamkan secara paksa dan siksa di saat sakaratul maut, ketemu nerakanya, jahanamnya di saat sakaratul maut. Tapi bagi makna mutasabihatnya, kapan jahanam itu ada? Ketika hawa nafsu yang jadi Tuhan, ketika di dalam hati kita hidup terkuasai oleh manusianya, badan terkuasai oleh manusianya, inilah yang dimaksud neraka jahanam yang di dalamnya berkumpul dengan iblis dan setan di hatinya. Apa siksa jahanam itu? Ketika kita mendapatkan apa-apa yang tidak kita inginkan, contoh ketika mendera, ketika kita diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakkan hati, hal-hal yang menakutkan hati, hal-hal yang menyedihkan hati, pasti hati kita selalu menggerutu kepada penciptanya. Kok aku dikasih keadaan yang seperti ini? Ini yang tidak saya inginkan. Saya inginnya yang enak-enak saja, yang sehat-sehat saja. Saya tidak ingin sakit. Aku hanya ingin yang aman-aman saja. Aku tidak ingin terjangkit COVID. Jadi hatinya selalu takut dan takut. Terutama takut kepada sifatnya sendiri, yakni mati. Kepada sifatnya sendiri kok takut, aneh. Jadi kenapa manusia itu takut mati? Karena manusia inginnya selalu menjadi Tuhan, hidup terus, panjang umur. Inilah bukti manusia selama ini menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Manusia tidak mau bersujud, hawa nafsu tidak mau bersujud kepada Adam, tidak mau rela dan ridho kembali kepada Allah dan melepas semua kerajaan-kerajaan singgasana hawa nafsunya selama ini. Maka disiksalah di dalam jahanam berkumpul dengan iblis dan setan. Hati yang tiada Allahnya, hati yang merasa Allah itu gaib tiada, itulah jahanam itu. Itulah kumpulan markas iblis dan setan yang memanaskan hati. Diuji, diomongi orang yang tidak enak, hatinya marah, hatinya panas, hatinya dendam, hatinya balas dendam, hatinya
merasa marah kepada orang yang menghinanya, orang yang merasa menjatuhkan namanya, orang yang telah merendahkan dirinya. Inilah yang dimaksud api-api neraka itu. Tidak akan lepas, tidak akan bebas dari api neraka bila manusia tidak kembali kepada Adam. Jadi kembali Adam itu bebas lepas dari perbudakan dan bebas lepas dari neraka jahanam. Kembali kepada Adam sekarang atau besok, semua tergantung manusianya dan semua tergantung kepada kehendak Allah menyesatkan atau menunjuki kepada hambanya yang dipilihnya. Mari kita lanjutkan kepada ayat yang ke-19. Yang ke-19. Saya rasa yang ke-19 ini kita lanjutkan ke episode yang selanjutnya. Semoga paparan-paparan ini bisa membangkitkan keimanan hati kita. Jadi jangan hanya yakin dan percaya kepada hal-hal yang hanya angan-angan saja. Buktikan, nyatakan iman dan takwa kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta diri kita. Bila kita bertakwa dan beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan dan yang menguasai kita, mengapa kita yang jadi penguasa? Jadi lepaskanlah kekuasaan diri manusia kita, persembahkan dengan rela dan ridho kepada Allah sebagai Tuhan pencipta diri kita. Jadi setelah itu kita Adam, tidak jadi Tuhan lagi, sudah bebas menjadi manusia, wong sudah Adam. Nah, itulah yang dinamakan surga jannah. Tapi bila di hati kita masih belum rela dan ridho meninggalkan keakuan egoisme hati kita yang masih merasa ada, yang masih merasa wujud diri manusianya, maka disitulah jahanam itu yang kumpul dengan iblis dan setan serta hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menuju jalan yang ditunjuki oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.